Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada, Pasamuan GKJ Argo Mulyo. Saat ini kita akan bersama-sama dengan keluarga, kita akan menerima firman Tuhan, kita merenungkan dan bolehlah kita juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami selalu bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan keluarga kami, di rumah kami masing-masing, kami akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani di dalam kehidupan. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 yang demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita menjalani kehidupan ini, tentunya ada orang-orang yang kita kasihi selalu mengingatkan ketika kita bepergian, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Biasanya orang akan mengatakan, hati-hati ya, atau waspada ya, agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Nah, ternyata kalimat waspada itu sering diingatkan oleh seseorang atau anggota keluarga. Dan mungkin kita berpikir apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar orang mengatakan waspada ya, hati-hati ya. Waspada menjadi salah satu sikap agar kita ini tidak sembrono, agar kita tidak gerusa-gerusu, agar manusia itu selalu berhati-hati. Memang sikap waspada harus diingat-ingat di dalam perjalanan kehidupan umat manusia, terkhusus sebagai orang yang percaya. Manusia, kita termasuk orang percaya, harus selalu waspada. Apalagi ketika menghadapi keadaan yang mungkin sangat menakutkan, keadaan yang mungkin sangat mengkhawatirkan. Misalnya terjadi perang, atau terjadi tindakan kriminal, atau bahkan ketika ada bencana atau pagebluk. Biasanya orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun mungkin kita itu pasti mengucapkan atau berpesan, harus hati-hati, harus waspada. Waspada loh ya. Dan bahkan di dalam tayangan televisi ada yang mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Nah, Bang Napi itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, karena manusia itu pasti harus menunjukkan sikap waspada agar di dalam perjalanan kehidupannya itu bisa berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Ketika waspada tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan bagi dirinya dan juga bagi sesamanya. Oleh sebab itu, apakah waspada atau sikap waspada itu harus ditunjukkan atau dilakukan dalam waktu-waktu khusus, hal-hal tertentu saja? Ternyata tidak. Setiap saat, setiap waktu
Dimanapun kita berada dan kapanpun kita melakukan sesuatu, sikap waspada itu harus kita lakukan agar kehidupan kita itu bisa terjaga atau bisa baik-baik saja, termasuk di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan umat percaya. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18 itu memberikan dorongan atau mengingatkan umat Tuhan yang berisi, yaitu di ayat yang 17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, yaitu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan mengingatkan bahwa umat sudah mengetahui sebelumnya akan kedatangan Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, harus senantiasa didorong di dalam sikap kewaspadaan. Karena peringatan atau dorongan itu memiliki latar belakang dan maksud, yaitu melatar belakangi adalah banyak godaan atau masalah yang akan dihadapi umat di saat umat itu menantikan kedatangan Tuhan atau menantikan hari Tuhan di dalam kehidupannya. Karena ketika umat itu menantikan sesuatu, pasti akan ada rasa jemu, akan ada rasa bosan, dan di dalam penantian itu pasti akan ada masalah, akan ada cobaan, akan ada sesuatu yang akan dihadapi umat yang mungkin akan mengakibatkan umat itu menjadi tidak fokus di dalam penantian Tuhan. Umat tidak lagi fokus akan perintah Tuhan. Umat tidak lagi fokus akan apa yang harus ia lakukan. Mungkin tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai umat percaya. Oleh sebab itu Rasul Petrus di sini mengingatkan bahwa waspada itulah kunci agar umat tetap fokus, kunci agar umat tidak mudah goyah, kunci agar umat tetap melihat karya Allah di dalam kehidupan. Ketika di dalam penantian mereka tetap bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam keteguhan iman dan tidak goyah lagi. Karena di dalam penantian kita bisa mengalami sendiri, seperti yang sudah saya katakan, rasa bosan, rasa jenuh, mungkin khawatir, mungkin tidak percaya lagi, atau mungkin ada tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan di dalam kehidupan dunia ini yang membuat manusia atau bahkan umat percaya itu sudah kehilangan fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap waspada. Sikap waspada itu mendorong umat agar masalah yang mungkin akan muncul, cobaan yang mungkin akan dihadapi, itu senantiasa umat disiapkan lebih awal. Karena dengan waspada, umat juga membekali hidupnya, umat juga bersiap-siap. Orang percaya sudah mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ayo waspada, waspada. Terlebih di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, sikap waspada itu harus ditunjukkan sebagai umat percaya ketika kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin saat ini kita baik-baik saja. Mungkin saat ini kita melihat berita COVID di Salatiga atau di beberapa wilayah kasusnya mulai menurun atau landai. Dan akhirnya umat menjadi jumawa, umat menjadi teledor, umat tidak fokus lagi menerapkan protokol kesehatan, umat sembarangan, sembrono, tidak hati-hati, dan akhirnya membuat manusia itu mudah terpapar COVID. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sikap waspada, sikap hati-hati harus benar-benar ditunjukkan oleh umat percaya
agar kita ini bisa menjadi cermin, agar kita bisa menjadi teladan, dan kita bisa menjadi berkat untuk diri kita dan juga sesama. Karena ketika manusia tidak waspada, maka segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, ketika itu tidak waspada, itu bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, menantikan kedatangan Tuhan, menantikan hari Tuhan, itu memang menjemukan. Menantikan mukjizat kesembuhan dari Tuhan mungkin melelahkan. Menantikan pekerjaan, pasangan hidup, ataupun buah hati yang diminta di dalam kehidupan kita, yang kita panjatkan di dalam doa, mungkin juga membosankan. Tuhan, kenapa tidak dijawab? Tuhan, kenapa doa atau permohonanku belum terwujud? Tetapi umat tetap diingatkan untuk waspada, bersabar dan bertekun, dan tetap percaya agar waktu Tuhan, hari Tuhan, rencana Tuhan itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita orang percaya yang tetap waspada, berhati-hati, bertekun, dan tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pandemi COVID boleh terjadi, masalah kehidupan boleh kita alami, sakit penyakit boleh menghampiri hidup kita, dan bahkan pergumulan kehidupan yang lain, Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi iman kita tetap fokus kepada Tuhan yang selalu ada, yang selalu menolong, yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan kita waspada, kita hati-hati, asal kita fokus dan terus menyerahkan hidup kita di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, maka penantian kita, apapun yang saat ini sedang kita nantikan, Tuhan akan menyatakannya, menggenapinya sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, dan kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani hidup di dalam kewaspadaan. Kita percaya Roh Kudus senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman kita. Amin.